Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1059 yang lalu menunjukkan suatu kejadian besar yang timelinenya terjadi ketika Luffy dan bajak laut topi jerami ada di negeri Wano, yaitu penyerangan Yonko Kurohige dan angkatan laut kepada buah Hancock beserta bajak laut suku Kuja. Beruntung penyerangan itu bisa diselesaikan oleh Relic menggunakan reputasinya tanpa perlu dia ikut bertarung. Nah, cerita awal di Final Saga ini masih menunjukkan tentang gejolak dunia dalam menyambut era baru. Dan sepertinya chapter 1060 mendatang masih akan menceritakan hal yang serupa, karena masih ada beberapa hal penting yang mungkin sudah terjadi ketika Luffy dan pasukan aliansi sedang berada di Wano Kuni. Hal pertama yang mungkin akan muncul adalah berkaitan dengan Edward Weevil. Ya, dari semua mantan Shichibukai hanya Weevil yang belum diceritakan keberadaannya setelah dirinya juga dikepung oleh angkatan laut. Kita tahu bahwa Mihawk telah meninggalkan kastil dan dia terlihat menghindari pertarungan yang tidak berarti. Lalu bagi ditolong oleh krokodil, ya walaupun itu malah menambah masalah untuknya. Kemudian Hancock di chapter lalu sudah diselamatkan oleh Relic. Jadi kira-kira bagaimana keadaan Weevil sekarang? Nah, jika melihat dari level kekuatannya, tentu dibutuhkan nama-nama besar dari angkatan laut jika ingin menangkap Weevil. Ya minimal beberapa wakil admiral lah, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Karena kekuatan Weevil sendiri disebut-sebut sebagai kekuatan Shirohige ketika masih muda. Tapi walaupun tidak mudah untuk ditangkap, tentu Weevil akan mencari cara agar tidak terus diburu oleh angkatan laut. Hal itu seperti yang dipikirkan oleh Mihawk dan juga Hancock. Jadi sepertinya Weevil akan memilih salah satu dari dua opsi untuk bisa bertahan di dunia baru, yaitu menjalin aliansi atau bergabung dengan salah satu Yonko. Nah, dengan dua kemungkinan itu, kemunculan Weevil bisa jadi akan berkaitan dengan penyerangan Kurohige di chapter lalu, di mana ada kemungkinan jika Weevil akan merapat kepada Yonko Kurohige. Ya, awalnya ini memang terdengar aneh karena Weevil sepertinya tidak menyukai orang yang sudah menghabisi ayahnya itu. Tapi perlu diingat bahwa Weevil tidak benar-benar ingin membalaskan dendam Shirohige secara tulus ikhlas, tetapi hanya untuk mengambil harta peninggalan dari Shirohige. Dan dengan motif seperti itu, rasanya tidak mustahil jika Weevil akan mendekat ke Kurohige dengan suatu tujuan yang tersembunyi. Kemudian selain Weevil, ada juga karakter lain yang bisa muncul di chapter 1060 nanti. Dia adalah Aokiji. Ia mantan admiral yang dikabarkan telah bergabung dengan Yonko Kurohige itu bisa saja akan dimunculkan ketika Kurohige sampai di markas dengan membawa Koby. Memang masih menjadi sebuah teori liar jika Aokiji merupakan salah satu anggota SWORD. Tapi dengan tertangkapnya Koby, dugaan mengenai hal itu terlihat semakin kuat. Karena bisa saja Koby sengaja menyerahkan dirinya agar dia bisa bertemu dengan Aokiji. Atau mungkin Koby punya tujuan rahasia lain mengingat dia adalah anggota SWORD. Lalu jika mengingat jasa Koby kepada Kurohige yang telah membantunya mengalahkan Ochoku, maka besar kemungkinan Kurohige tidak akan melakukan hal-hal buruk kepada Koby. Mungkin tujuan Kurohige menangkap Koby adalah untuk melakukan negosiasi kepada angkatan laut. Lalu untuk kemungkinan Koby akan dijual ke Cross Guild rasanya masih sangat kecil. Karena ketika Koby diculik itu kan kejadiannya beberapa minggu yang lalu, dan saat itu Cross Guild belum dipublikasikan. Oke, selanjutnya selain Weevil dan Kuzan, tentu nakama sekalian juga berpikir jika karakter kakek tua ini akan muncul, yaitu Monkey D. Garp. Iya, Garp adalah guru dari Koby, orang yang telah membuat Koby culun menjadi seorang pahlawan. Bahkan saat ini Koby juga punya reputasi yang baik seperti Garp.
Jika Garp disebut sebagai pahlawan setelah insiden God Valley, maka Kobe disebut pahlawan setelah insiden Rocky Ford. Nah, jika Garp benar-benar muncul di chapter depan, mungkin dia akan membahas mengenai misi penyelamatan Kobe. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan jika hal itu akan dilakukan oleh dirinya sendiri, yang kerap kali diisukan sebagai orang yang telah membentuk Sword. Ya, dengan tertangkapnya Kobe, maka tabir misteri tentang Sword mungkin akan segera terungkap secara perlahan, mulai dari siapa pendirinya dan siapa ketuanya, hingga para anggota-anggota Sword yang lain yang sampai saat ini belum diketahui. Mungkin mereka juga sedang melakukan misi di dalam bajak laut lain, seperti yang dilakukan oleh The Asterix di dalam bajak laut Kaido. Nah, selanjutnya setelah kemungkinan 3 karakter itu akan muncul, chapter 1060 mendatang bisa jadi masih akan menceritakan tentang Relic yang masih ada di Amazon Lily. Di chapter lalu, Relic belum diperlihatkan tahu mengenai informasi terbaru tentang Luffy setelah keberhasilannya di negeri Wano. Dan rasanya ketika Relic sedang berkumpul dengan bajak laut Kuja inilah merupakan momen yang sangat tepat untuk dia mengetahui kehebatan muridnya itu yang akhirnya sudah diakui sebagai Yonko. Lalu Mimin sangat penasaran bagaimana ekspresi dari Relic ketika melihat sosok Nika terpampang di poster bounty-nya Luffy. Kemudian setelah tahu tentang pencapaian Luffy itu, mungkin suasana di Amazon Lily tidak akan semurung ini, karena terlihat sudah ada cara untuk menyelamatkan pulau wanita itu, yaitu seperti yang Mimin katakan di video yang lalu ya, dengan cara menyatakan diri sebagai salah satu wilayah Yonko bajak laut topi jerami. Iya, ketika pertempuran beberapa minggu yang lalu memang sudah terlihat gambar Luffy yang besar di Amazon Lily, tapi pada saat itu Luffy belum diakui sebagai Yonko. Dan gambar Luffy itu juga diambil berdasarkan poster bounty-nya yang dulu. Tentu kasusnya akan beda setelah Luffy saat ini diakui sebagai Yonko, dan gambar Luffy juga akan lebih baik jika diganti dengan sosok Nika sesuai dengan bounty Luffy saat ini. Ya, rasanya hal itu sudah cukup untuk membuat gentar pihak-pihak yang akan menyerang Amazon Lily lagi. Ya, itu aja prediksi Mimin untuk chapter 1060 mendatang, di mana ada kemungkinan bahwa Garp, Aokiji, dan Weevil akan muncul dalam cerita. Dan jika para nakama punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel atau Hayato. Yo.